Roy Suryo dan kawan-kawan sudah dicekal dan dilarang ke luar negeri. Apakah ini satu langkah menuju ke penahanan? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. 1 tahun sudah kita disibukkan oleh tuduhan ijazah palsu yang dilemparkan oleh kubu Roy Suryo kepada Jokowi. Dan pihak Pak Jokowi pun ini belum juga ada tanda-tanda untuk menunjukkan ijazah secara langsung. Apakah ini akan berakhir dengan penahanan? Dan apakah betul saat Roy Suryo dicekal tidak boleh keluar negeri adalah satu langkah menuju ke penahanan mereka semua? Oke, Mas Darko, dengan dicekalnya Roy Suryo dan kawan-kawan ini, apalagi yang kita tahu ya dari kemarin juga Mas Roy Suryo sempat beberapa kali mencoba untuk beraudiensi termasuk sama tim reformasi Polri, tapi ditolak ternyata. Nah, dengan pencekalan ini apakah memang ini langkah polisi untuk maksudnya pada akhirnya menegakkan hukum dan menahan Pak Roy Suryo agar memang tidak melakukan apa yang dilakukan selama ini kembali? Kalau ada satu tindakan yang mengambil hak ya, kayak ditahan atau tidak boleh keluar negeri, itu kan hak yang seharusnya untuk warga negara yang bebas tidak menjadi tersangka, itu diperbolehkan secara bebas. Itu artinya ada kekhawatiran bahwa yang dilarang itu akan dilakukan dan akan mempengaruhi proses penyelidikannya yang akan dilangsungkan dan telah dilangsungkan ini tadi. Maka ini mungkin saja adalah sebuah langkah yang kemudian muncul saat ditemukannya bisa saja bukti yang baru dan adanya sebuah kemungkinan atau arah menuju ke ya tadi itu, apakah nanti jangan-jangan dugaannya akan melarikan diri ke luar negeri atau ya itu tadi melakukan upaya-upaya yang akan memperkeruh suasana atau menghilangkan barang bukti. Ketakutannya biasanya seperti itu. Apakah tindakan untuk pencekalan ini juga menjadi apa yang kita bilang menjadi titik balik juga di mana Pak Roy Suryo ini mungkin memang sudah tidak bisa mengusahakan apapun lagi, karena maksudnya seperti yang kita bilang, seperti yang kita tahu Pak Jimli juga ternyata enggan untuk menolong. Saya lebih kepada ini titik balik kepolisian yang memberikan kelonggaran, tapi ternyata ya ulahnya ini tak kunjung usai juga. Akhirnya dinaikkan. Dan ini kan sesuatu yang jelas, dinaikkan statusnya dari tidak dicekal menjadi dicekal, dan sangat mungkin ini selangkah lagi menuju ke penahanan. Karena penahanan ini adalah upaya akhir agar tersangka yang ya disangkakan ini itu tidak melakukan hal-hal yang akan mempersulit dilakukannya penyidikan itu tadi. Oke, cuma dilihat dari beberapa orang, termasuk orang-orang yang cukup penting ya, sudah enggan untuk menolong Pak Roy Suryo. Apalagi Pak Roy Suryo udah sempat minta tolong kemarin sama Pak Prabowo. Sebenarnya kan Prof. Jimli itu bukannya tidak mau menolong, tapi Roy Suryo tidak diberikan kesempatan bicara karena statusnya sebagai tersangka kalau tidak salah. Iya, status tersangka dan menghormati proses hukum yang berjalan. Kata si Pak Jimli sih seperti itu. Tapi kan seperti yang kita tahu, maksudnya berarti harapan Pak Roy Suryo untuk ada sosok yang mencoba untuk menolong beliau ini sudah pupus atau seperti apa? Saya kira dia ini mencoba untuk mendapatkan dukungan dari pihak otoritas. Seseorang yang memiliki sebuah jabatan dan juga memiliki satu kepercayaan di masyarakat sebagai seseorang yang dianggap netral atau tidak ya mungkin di kubunya Pak Jokowi. Prof. Jimli ini kan termasuk netral. Bahkan dia juga yang waktu itu berhasil untuk memberikan sebuah vonis etik ya kalau nggak salah kepada Paman Usman kalau kami bilang. Iya. Dan saya melihat bahwa beliau pun ini terlihat tidak condong kemana-mana. Jadi kalau orang boleh bilang bahwa sekarang ini dua orang yang dianggap netral itu adalah Mahfud MD dan itu tadi Pak Profesor Jimli. Sehingga dua profesor inilah yang sepertinya menjadi ya tadi tujuan, dan saya di sini mengapresiasi saat Profesor Jimli di sini ya bersifat adil, tidak ingin menjadikan ini menjadi sebuah dukungan personal atau malah kan ya dugaannya di sini dipergunakan sebagai sebuah framing, oh ini loh kita ternyata didukung juga oleh Profesor Jimli seperti itu. Tapi menurut Roy Suryo dan kawan-kawan, padahal kan yang mau mereka lakukan ini, maksudnya mereka merasa sebagai dikriminalisasi sebagai korban yang mencoba untuk menyuarakan sesuatu, tapi justru nggak diterima. Padahal ini cuma audiensi, maksudnya bukan meminta pertolongan secara langsung, namun hanya ada berharap adanya diskusi terjadi begitu. Kalau dibilang merasa, kan saya juga merasa lebih ganteng dari Ambis Daud dan Maxim Boutier. Betul ya ngomongnya gitu, Boutier ya.
Iya, Nah tapi ya, merasa itu kan nggak terus kemudian legitimate di mata hukum. Sedangkan Indonesia kan negara hukum. Nah kalau statusnya sudah tersangka di mata hukum, Profesor Jimli juga adalah seorang ahli hukum, profesor lagi. Ya kalau menurut saya ya ini sesuatu yang harus kita hormati saat beliau memutuskan untuk seperti itu. Dan karena statusnya ini tadi, ya hal itu dilakukan. Dan saat mereka melakukan walkout, itu artinya apa ya? Mereka mengetahui bahwa nggak ada jalan yang lain. Maka cara satu-satunya ya pergi dari ruangan itu, karena nggak ada yang bisa diupayakan lagi. Lantas kalau kita berbicara tentang orang yang memiliki kedudukan, maksudnya Pak Roy Suryo kan mencoba untuk approaching Profesor Jimli, ada Pak Prabowo juga, nah ada beberapa pengamat politik juga, tadi siapa namanya lupa saya. Pokoknya ada beberapa pengamat politik, tadi saya baca juga. Ray Rangkuti. Oh iya betul. Pak Ray Rangkuti ini, menurut Pak Ray Rangkuti, Pak Prabowo juga sebagai presiden, ya yang jelas otoritas tertinggi ya Pak Prabowo ini sebagai presiden, hendaknya kayaknya memelihara kasus ini. Karena dari awal kasus ini bergulir, terus habis itu sekarang udah Roy Suryo dijadikan tersangka, masih belum ada tindakan dari Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini ngapain ngurusin ada satu orang yang menuduh ijazahnya palsu. Lalu kepolisian dan UGM yang mengeluarkan ijazah ini bilang kalau asli. Ini kayak Pak Prabowo itu seperti ya kalau kita bilang itu apa ya, kepala sekolah tapi harus mengurusi masalah-masalah misalkan ya hal yang sangat kecil yang ini kan seharusnya sudah selesai gitu loh. Dan saat Pak Prabowo nanti itu turun tangan, malah akan disalahartikan dengan arti yang berbeda. Terutama saat Pak Prabowo ini tidak melakukan sesuatu yang diharapkan oleh para gerombolan teroris ini tadi gitu loh. Tiva, Roy, dan Rismond gitu. Nah jadi coba saat Pak Prabowo nanti bilang, terus dia bilang, ya sudah hentikan ijazah Pak Jokowi ini nggak usah diganggu-ganggu. Nanti salah lagi Pak Prabowo gitu. Ini serba salah. Di era sosial media seperti sekarang ini, seseorang yang mendalilkan hal yang negatif itu harus dibenarkan. Orang yang berusaha untuk menunjukkan bukti bahwa hal yang dituduhkan ini benar, itu yang akan susah payah untuk menunjukkan kebenaran. Karena sejatinya orang-orang yang ada di sosial media adalah orang-orang yang ranting, yang protes, orang-orang yang merasa tidak puas. Kalau mereka puas, mereka nggak akan ngomong di sana. Pamer mungkin iya, tapi nggak akan melakukan apa-apa, dan mereka ini akan menjadi silent majority itu tadi. Tapi kan maksudnya seperti yang kita tahu ya, Pak Roy Suryo ini juga meminta pertolongan Pak Prabowo ya di media sosial dan di internet. Pokoknya secara di depan publik lah banyak orang. Cuman kan sebagai pimpinan tertinggi juga sebenarnya Pak Prabowo bisa aja dalam tanda kutip menyelesaikan masalah ini dari balik layar. Ya bisa, tapi itu tadi. Kalau ternyata diselesaikannya, ini sesuai dengan arah yang memang ada. Lah apa nggak Pak Prabowo, ini jangan-jangan adalah jebakan untuk menarik Pak Prabowo untuk melawan apa yang didalilkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, betul nggak? Coba, ini misalkan ya, Pak Prabowo menanggapi. Coba, tanggapan apa yang kira-kira akan muncul? Kalau saya mengira tanggapan paling mungkin itu adalah mengatakan bahwa masalah ijazah ini tidak usah diperpanjang. Atau menyatakan bahwa ya kita ikuti UGM dan polisi. Atau kalau tidak, ya mengatakan bahwa oh ijazah ini harus diperiksa sampai selesai. Atau ijazah Jokowi ini adalah palsu. Nah, tapi yang diharapkan yang terakhir itu, betul nggak? Coba kalau yang muncul 3 yang pertama, nanti akan rewel lagi mereka, betul nggak? Iya. Lah iya, terus. Nah maksudnya kalau dari balik layar ini kan bisa aja sebenarnya, maksudnya yang saya maksud adalah ya apa yang membuat kita tidak berpikir bahwa jangan-jangan UGM bilang sah dan polisi bilang sah, itu adalah cewek-cewek Pak Prabowo. Anak-anak sekarang mungkin akan bilang, ya juga sih. Cuma maksudnya kan nggak sampai situ aja mas, batasan cewek-cewek Pak Prabowo. Maksudnya ya seperti yang kita tahu ya, Pak Prabowo bisa mengampuni, apa kemarin bahasanya, mengampuni itu. Abolisi. Ya abolisi, bisa amnesti, dan pastinya juga bisa menindak hal seperti ini juga dengan cepat. Maksudnya agar proses hukumnya dipercepat juga gitu sebenarnya. Ya karena nggak ada hal yang mengancam di sini. Apa yang akan bisa diancamkan oleh orang-orang ini saat mereka menuduh ijazah Jokowi ini palsu? Karena kan toh mereka juga tidak memiliki bukti apapun. Dan secara otoritatif, ijazah Jokowi ini asli. Ini sesuatu yang nggak akan pernah terwujud. Apa yang akan bisa dilakukan? Bahkan ijazah asli boleh tidak ditunjukkan. Kecuali tadi itu, mereka ini ditahan. Saat ditahan, kebebasannya direnggut. Maka hal yang menjadikan objek, atau dijadikan objek ini harus ditunjukkan. Maka ya satu-satunya adalah itu. Kalau ingin agar ijazah Pak Jokowi keluar, maka Roy Suryo harus ditahan dulu. Divonis bersalah. Terakhir, tapi berarti kan sebenarnya seperti yang kita tahu ya, Pak Roy Suryo ini nggak kaleng-kaleng juga mengumpulkan data tentang ijazah Pak Jokowi sama kemarin itu pas ijazah Mas Gibran ya.
Dan sekarang cukup terlihat gestur panik Pak Roy Suryo juga gitu. Banyak juga yang berpendapat atau mungkin berpikiran di media sosial ini bahwasanya apa jangan-jangan sebenarnya orang yang mencoba untuk mensuplai atau mungkin memberikan dana dan memfasilitasi Pak Roy Suryo selama ini untuk mengungkit kasus ini sudah mulai hilang satu persatu, makanya udah mulai ada kepanikan. Maka kita akan bahas ini di konten berikutnya, di mana sebenarnya kan nggak masuk akal saat ya orang-orang ini selama 1 tahun penuh itu mengeluarkan uang untuk melakukan upaya membuktikan bahwa ijazah Jokowi ini adalah palsu. Mereka ini nggak kerja loh, oke? Hidup di Jakarta yang perharinya mungkin harus keluar uang antara 500.000 hingga 1 juta rupiah kalau beraktivitas. Kalau diam di rumah mungkin 300.000, ya 250.000. Kalikan 30, paling nggak kita harus punya uang 7 juta rupiah per bulan. Sedangkan orang-orang ini pekerjaannya apa? Yang katanya dokter, apakah masih praktek? Yang katanya peneliti, terus dapat duitnya dari mana? Apakah ada yang membiayai? Mungkin kita akan bahas nanti. Tapi yang pasti di sini, saat seseorang merasa bahwa serangannya ini mulai tidak berarti, tentu saja mereka akan menarik diri. Dan saya yakin bahwa bisa saja, dugaannya di sini banyak orang yang memiliki kepentingan ada di belakang mereka. Apakah kalian siap untuk melihat dan coba kita bongkar siapa kira-kira orang-orang ini? Maka saksikan di konten berikutnya. Dan saya berdoa semoga ini semua tidak berakhir dengan siapapun akan dipenjara. Tapi jika itu harus dilakukan untuk mencegah hal-hal yang seperti ini. Dan kegaduhan yang sudah sangat, saya kira ini sudah very menjijikkan. Nah, seperti itu. Ini harus segera diakhiri sesegera mungkin dan jangan pernah terulang lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.